Shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa. Kita percaya biar hari ini kita sama Tuhan hanya tentang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu saudaraku. Boleh lambaikan tangannya sepanjang minggu ini. Kita diberkati Tuhan. Amin. Ada kekuatan, ada pertolongan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita memperkatakan Mazmur 91, kita berdoa saudara. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada saat ini di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau jemaatmu juga ada di tempat ini saat ini, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami melihat nyata pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Kasih-Mu yang besar Kau berikan buat kami. Terima kasih buat kebangkitan Tuhan, sehingga membangkitkan iman kami, membangkitkan cinta kami lebih dalam lagi kepada Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih biar pengurapan hadirat Tuhan ada di tempat ini, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan Kau lakai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Dia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Biar kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita yang rindu, yang lapar saat ini kepada Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadarilah kami, sadarilah
firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak di tempat ini. Mari ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Kau yang membutuhkan Tuhan saat ini, Dia ada di tempat ini. Kau yang sakit minta kesembuhan. Kau yang berbeban berat minta kelegaan dari Tuhan. Bahkan mungkin engkau mengalami satu kekhawatiran, ketakutan. Sembah Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan Yesus hari-hari ini, berjalan bersama dengan kami. Yang merasa tidak ada lagi jalan dalam hidup kita sekarang, biar Tuhan yang buka jalan. Boleh jemaat Tuhan angkat tangannya kepada Tuhan Yesus. Boleh katakan kepada Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah. Ini yang menjadi doamu kepada Tuhan. Gak ada alasan buat saudara dan saya tidak menyembah Tuhan. Dalam hidup kami, hanya untuk menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, ngomong sama Tuhan, come on. Yesus, ku sembah.
Bahkan kami saat ini mau bersuka cita. Kami tahu sukacita tuh dari Tuhan sudah Engkau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menari, melompat dan bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara siap bersuka cita, boleh lambaikan tangannya kepada tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Katakan persembahan kah? Ada tisu kah saudara? Tuhan Yesus bangkit, amin. Kita mau elu-elukan Tuhan, amin. Boleh kita mau elu-elukan seperti murid-murid Tuhan Yesus saudara, amin. Mengangkat panji-panjinya buat Tuhan, amin. Boleh saudara semuanya, amin. Saya percaya kita profetik di hadapan Tuhan.
akan ada bangkit jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Boleh saudara kita elulukan Tuhan. Boleh semua angkat dulu panji-panjinya kepada Tuhan. Haleluya. Come on. Kibarkan panjinya. Yesuslah segala raja. Ini Imam kami. Haleluya. Siap ya Bapak bagi Tuhannya? Jemaat Tuhan siap ya bagi Tuhan? Kita lebih dari siap lebih dahsyat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau gembala pembina kita berkata begini, tidak ada jalan lain selain apa saudara? Doa, 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 pujian, penyembahan. Di tempat ini luar biasa jemaat Tuhan yang mau kesukaannya memuji menyembah Tuhan, amin. Karena itu yang menjadi kehidupan kita hari-hari ini. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara, yang sudah bangkit buat saudara dan saya, yang memberikan kemenangan. Kuasanya yang
datang di ibadah kedua, ya. Masih ada ibadah kedua, saudara. Saya melihat di belakang sampai lompat, saudara. Aduh, luar biasa. Akhirnya kami juga akan semakin melompat. Sayang tadi kena ke atas, saudara, ya. Tapi thank you banget buat yang di belakang semua, jemaat Tuhan. Lompat buat Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Itu yang menjadi kekuatan kita, amin. Amin, saudara. Tos dulu kiri kanan Bapak saudara. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan, saudara. Dan kita mau siapkan hati kita mau terima taburan firman Tuhan. Bapa di sorga, sukacitamu yang membuat kekuatan kami terus ada, ya Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang kau berikan buat kami. Dan segala kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan kami layak bagi Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja yang sudah bangkit buat kami, Tuhan. Tanda cinta kasih kami kepada Tuhan, kami bawa persembahan kami, dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kuduskan, sucikan, kami percaya setiap umat Tuhan yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan balaskan berlipat-lipat ganda. Apapun yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil. Segala studi mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kami percaya Bapa di sorga, berkat-Mu berkelimpahan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
selama seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sudah menjalani seminggu ini. Dan pada hari ini kami ingin sama-sama belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berkati apapun hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi berkat untuk kami semua, bisa kami pergunakan dalam kehidupan dan pelayanan kami dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada WL singer dan pemusik. Oke, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di minggu ini setelah kita menjalani seminggu. Kita ada yang bekerja, ada yang kuliah, dan melakukan aktivitas lainnya. Oke, jadi kita minggu ini akan belajar tema yang sudah diberikan rayon kita, yaitu God's Affirmation atau afirmasi dari Tuhan. Nah, jadi itu kita sekarang hidup di dalam zaman di mana afirmasi itu sebuah pengakuan, itu menjadi sebuah kebutuhan yang besar. Pasti dalam hidup kebanyakan orang, kita itu pasti ingin diakui, kita ingin dihargai, kita ingin didengar, kita ingin dianggap orang. Nah, banyak dari kita itu tanpa sadar mengukur nilai diri itu dari pendapat orang lain, dari pencapaian, dari kegagalan, bahkan dari perbandingan dengan orang lain. Jadi kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ketika kita dipuji, kita senang, kita naik. Tapi ketika dikritik, kita jatuh. Ketika kita diterima, kita merasa berarti. Tapi ketika kita ditolak, itu kita mulai mempertanyakan identitas kita sendiri. Nah, jadi hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk melihat satu momen yang penting di dalam hidup Yesus, yaitu ketika suara Bapa itu terdengar dari surga. Ini merupakan sebuah afirmasi yang bukan hanya penting bagi Tuhan Yesus, tapi juga sangat relevan dan penting untuk kehidupan kita di hari-hari ini. Karena dari sana kita bisa belajar suatu kebenaran besar, yaitu identitas yang sehat itu selalu dimulai dari suara Tuhan, bukan suara dunia. Ya, poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu afirmasi itu datangnya dari Bapa, bukan dari manusia. Jadi rayon kita memberikan ayat yaitu Matius 17 ayat 5. Jadi di dalam Matius 17 ayat 5 itu bunyinya, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah aku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita di sini bisa melihat bahwa suara yang terdengar itu bukanlah suara dari manusia, melainkan suara dari Allah Bapa langsung dari surga. Di sini Bapa dengan jelas menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi Bapak Ibu, pernyataan ini tuh tidak datang dari murid, tidak datang dari orang banyak atau dari pemimpin agama, melainkan pernyataan ini datang langsung dari Allah sendiri, dari Bapa di surga. Di sini Bapa menunjukkan bahwa identitas Yesus itu tidak bergantung pada pengakuan manusia. Tuhan Yesus tidak menunggu dunia mengakui siapa Dia untuk menjalani panggilannya, untuk menjalani pelayanannya. Seperti yang Paulus katakan di dalam Galatia 1 ayat 10, jika kita masih berusaha menyenangkan manusia, kita bukanlah hamba Kristus. Nah, Bapak Ibu, suara Tuhan itu selalu lebih tinggi dari suara siapapun. Di dunia, jadi dunia itu bisa menyangkal, tetapi surga itu sudah menetapkan. Inilah fondasi identitas yang kokoh dan tidak tergoncangkan. Nah, seringkali itu kita di dalam hidup secara tidak sadar memberikan kuasa yang besar terhadap suara-suara manusia, suara-suara dunia. Kita tuh lebih cepat percaya akan penilaian orang daripada kebenaran yang Tuhan sampaikan tentang diri kita. Ketika kita diremehkan, kita merasa kecil. Ketika kita
diragukan, kita tuh bisa ikut menjadi ragu akan diri kita sendiri. Padahal manusia itu tidak pernah memiliki otoritas untuk menentukan nilai hidup kita. Nah, penilaian-penilaian yang datangnya dari manusia yang sering kita dengar, yang sering kita alami itu merupakan penilaian yang bisa berubah-ubah dan penuh dengan kepentingan. Jadi jika identitas kita dibangun di atas suara manusia, hidup kita itu akan selalu naik dan turun. Nah, Tuhan itu tidak ingin anak-anaknya itu hidup di dalam kecemasan. Tuhan tuh rindu kita hidup dengan keyakinan yang stabil. Karena itu, identitas yang sehat itu selalu dimulai dari suara Bapa, bukan suara manusia. Jadi, afirmasi dari Bapa itu juga menunjukkan relasi yang intim antara Allah dan Yesus. Di ayat tadi, di Matius tadi, itu ada pernyataan yang kukasihi. Nah, kata yang kukasihi ini bukanlah sekedar informasi, tetapi merupakan ekspresi kasih seorang bapa kepada anaknya. Tuhan itu tidak berbicara dengan jarak, melainkan dengan kedekatan. Ini penting karena identitas itu selalu berkaitan dengan relasi. Ketika seseorang tahu bahwa ia dikasihi, itu ia tidak lagi hidup dengan membuktikan dirinya sendiri. Dia akan menjalani hidup dengan rasa yang aman. Nah, Tuhan Yesus itu melayani bukan untuk mendapatkan kasih Bapa, tapi karena ia sudah hidup di dalam kasih Bapa. Jadi afirmasi Tuhan itu bukan hanya menguatkan pikiran kita, bukan hanya menguatkan kita, tetapi itu juga bisa menenangkan hati kita. Nah, dari hati yang tenang itulah nanti akan lahir langkah-langkah yang teguh untuk kita bisa menjalani hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya. Nah, banyak juga orang Kristen itu mengenal Tuhan itu cuma secara teologis, tapi belum hidup di dalam afirmasi Tuhan. Kita tuh tahu, kebanyakan dari kita tuh tahu bahwa Tuhan tuh memang adalah Tuhan yang mengasihi. Tetapi di hati kita itu masih mencari pengakuan-pengakuan dari manusia. Kita bisa kecewa ketika kita tidak diapresiasi dan terluka ketika kita tidak diperhatikan. Nah, ini menunjukkan bahwa afirmasi yang Tuhan berikan itu belum menjadi dasar atau fondasi hidup kita sehari-hari. Nah, Tuhan tuh rindu bahwa suaranya itu menjadi suara utama yang ada di dalam kehidupan kita, bukan suara kritik, pujian, atau perbandingan. Nah, ketika Tuhan berkata kita berharga, itu tuh sudah cukup untuk kita. Ketika surga sudah berbicara, kita bisa berdiri dengan teguh meskipun dunia di sekitar kita belum mengakuinya. Nah, jadi afirmasi itu diberikan sebelum penderitaan. Nah, untuk lebih memahaminya makna afirmasi ini secara lebih mendalam, dari teks tadi kita perlu melakukan eksegesis. Nah, jadi pada teks tadi Matius 17 itu ini merupakan sebuah peristiwa transfigurasi di mana pada saat itu Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung. Nah, di atas gunung itu Tuhan Yesus tuh seperti berubah rupa gitu. Wajahnya menjadi lebih bercahaya dan pakaiannya pun menjadi lebih putih berkilau. Nah, kemuliaan yang biasanya tersembunyi untuk sesaat itu, pada saat itu Tuhan nyatakan di depan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, pada saat itu Musa dan Elia juga menampakkan diri dan berbicara dengan Yesus. Nah, jadi secara simbolis di sini tuh Musa melambangkan Taurat dan Elia ini melambangkan para nabi. Kehadiran mereka ini menunjukkan bahwa seluruh perjanjian lama itu menemukan penggenapannya di dalam Yesus. Ini bukanlah sebuah peristiwa acak, melainkan
peristiwa teologis yang sangat kaya akan maknanya. Nah, di sini tuh Allah sedang menyatakan identitas anaknya secara publik. Nah, di dalam tradisi Yahudi, gunung itu sering menjadi tempat perjumpaan ilahi. Jadi peristiwa ini menegaskan bahwa apa yang terjadi di sana pada saat itu ini merupakan inisiatif dari Allah sendiri, bukan dari kehendak manusia. Nah, di atas sana akhirnya Tuhan Yesus itu mendengar suara Bapa. Nah, awan tadi kan di dalam Matius itu juga disebutkan ada awan yang menaungi. Nah, awan yang menaungi mereka ini bukanlah cuma sekedar fenomena alam, bukan secara tiba-tiba alam memberikan awan. Tapi di sini awan itu merupakan sebuah simbol akan hadirat Allah. Nah, di dalam Perjanjian Lama, awan itu seringkali menjadi tanda kehadiran Allah yang kudus dan berotoritas. Jadi ketika Bapa berbicara dari dalam awan, itu menunjukkan bahwa pernyataan ini memiliki bobot ilahi yang mutlak. Itu bukan sebuah opini, bukan saran, dan bukan dorongan emosional. Tapi ini merupakan sebuah deklarasi identitas. Nah, dari peristiwa ini yang menarik itu terjadi setelah Yesus mulai memberitahukan murid-murid tentang penderitaan dan kematiannya. Nah, di pasal sebelum ini Tuhan Yesus itu sudah berbicara tentang salib, tentang penolakan dan tentang penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Nah, di sini artinya secara naratif dan teologis bahwa afirmasi ini ditempatkan sebelum jalan salib benar-benar dijalani. Ini menunjukkan bahwa Bapa itu, Allah Bapa itu sengaja meneguhkan Yesus sebelum penderitaan yang ia alami. Tuhan tidak menunggu sampai semuanya selesai baru ia berkata berkenan. Tapi Tuhan berbicara di awal itu sebagai bekal. Nah, prinsip ini tuh sama dengan nubuat mesianik di dalam Yesaya 50 ayat 7, di mana sang hamba Tuhan itu diteguhkan oleh Allah sebelum menghadapi penderitaan. Nah, ini adalah sebuah pola ilahi yang konsisten yang ada di dalam kitab suci. Nah, jadi Tuhan tuh sering meneguhkan hambanya sebelum mereka masuk ke dalam masa-masa yang sulit, ke dalam masa-masa yang berat. Nah, jadi secara eksegesis ini mengungkapkan bahwa afirmasi Tuhan itu bukanlah respon terhadap keberhasilan, melainkan ekspresi dari sebuah relasi. Pada saat itu Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, tetapi Bapa sudah menyatakan perkenanannya. Ini sangat penting karena membongkar cara berpikir manusia yang selama ini adalah cara berpikir yang transaksional. Nah, manusia itu cenderung berpikir bahwa penerimaan itu akan datang setelah adanya pembuktian. Tetapi di sini Allah mau menunjukkan bahwa penerimaannya itu mendahului dari penderitaan. Ini berarti kekuatan Yesus dalam menghadapi salib itu bukan berasal dari ambisi pribadi, melainkan dari identitas yang sudah diteguhkan oleh Bapa di surga. Jadi pada saat itu ketika Tuhan Yesus ditolak, dihina, dan disalibkan, Tuhan Yesus itu tidak kehilangan identitasnya, karena identitas itu tidak dibangun di atas penerimaan manusia. Identitas Tuhan Yesus pada saat itu dibangun di atas afirmasi yang sudah Bapa berikan. Nah, ini yang memungkinkan Tuhan Yesus itu bisa tetap taat sampai mati. Jadi secara teologis ini menunjukkan bahwa ketaatan Tuhan Yesus itu lahir dari hubungan, bukan paksaan. Dan hubungan itu diteguhkan oleh Bapa surga sebelum penderitaan dimulai. Tuhan tahu bahwa penderitaan bisa mengguncang jiwa, karena itu ia meneguhkan terlebih dahulu. Jadi prinsip ini sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, karena seringkali itu kita berharap bahwa Tuhan berbicara setelah masalah selesai. Kita berharap Tuhan itu meneguhkan kita setelah kita keluar dari masa-masa kesulitan. Nah, tapi firman Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sering berbicara sebelum badai itu datang. Jadi afirmasi Tuhan
itu diberikan bukan untuk merayakan keberhasilan, tetapi untuk menopang perjalanan kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan meneguhkan kita di awal, itu berarti Tuhan tuh tahu apa yang akan kita hadapi. Tuhan itu tidak pernah mengirim anak-anaknya ke dalam penderitaan tanpa lebih dulu memperlengkapi mereka secara rohani. Jadi afirmasi Tuhan itu menjadi jangkar ketika badai datang. Ketika keadaan tidak masuk akal, suara Tuhan yang bisa menjadi pegangan untuk kita. Jadi ketika manusia jauh, suara Tuhan itu akan tetap tinggal. Karena itu ketika Tuhan berbicara di dalam hidup kita, jangan meremehkan momen itu. Kita harus dengar baik-baik apa yang Tuhan inginkan. Kita harus mendengar suara Tuhan dengan seksama. Nah, itu bisa jadi salah satu bekal untuk musim yang akan datang, untuk penderitaan-penderitaan, untuk cobaan-cobaan yang akan kita alami ke depannya. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah salah waktu. Dan ketika Tuhan sudah berbicara, itu selalu tepat. Itu akan selalu bisa menjadi bekal untuk kita menjalani hari-hari ke depannya. Nah, afirmasi itu meneguhkan identitas kita, bukan performa kita. Jadi ketika Bapa menyatakan afirmasinya kepada Yesus, di situ Bapa tidak sedang menilai performa atau pencapaian. Nah, jadi pada titik ini di dalam narasi Injil, Tuhan Yesus itu belum menyelesaikan karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus belum mati, belum bangkit, dan belum dimuliakan melalui kebangkitannya. Namun di sini Bapa sudah berkata bahwa Ia berkenan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa perkenanan Bapa itu tidak didasarkan pada hasil, melainkan pada relasi. Identitas Yesus sebagai anak itu mendahului semua tindakan dan penderitaannya di kayu salib. Nah, prinsip ini juga dinyatakan jelas di dalam Efesus 1 ayat 4, bahwa Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan. Dunia itu bekerja dengan sistem performa, di mana seseorang itu dinilai, nilai seseorang itu ditentukan oleh apa yang ia lakukan. Tapi kerajaan Allah itu bekerja dengan sistem identitas, di mana perbuatan lahir dari siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah perbedaan yang mendasar yang sering kali kita tidak sadari sebagai orang percaya. Ketika identitas tidak aman, manusia akan terus membuktikan dirinya. Tapi ketika identitas diteguhkan, hidup dijalani dengan ketenangan dan ketaatan. Nah, sekarang itu banyak sekali orang Kristen tanpa sadar hidup dengan pola pikir performa rohani. Kita berpikir bahwa Tuhan itu akan lebih mengasihi kita ketika kita lebih rajin melayani. Kita merasa Tuhan itu lebih berkenan jika kita lebih aktif, lebih sibuk, dan lebih terlihat rohani. Namun ketika kita gagal, kita tuh merasa kayak kita tuh jauh dari Tuhan, kayak Tuhan tuh menjauh dari kita. Ketika kita jatuh, kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Nah, ini tuh merupakan sebuah pola pikir yang bisa membuat diri kita tuh menjadi gampang capek, bisa gampang lelah, dan bisa merusak relasi dengan Allah. Jadi firman hari ini mau menunjukkan bahwa penerimaan Tuhan itu tidak pernah didasarkan pada performa manusia. Tuhan itu tidak menunggu kita sempurna baru mau mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, lalu dari kasih-Nya yang sudah Ia berikan kepada kita, itu akan mengubahkan kehidupan kita. Tuhan akan mengubahkan kita dengan kasih yang sudah Ia berikan terlebih dahulu. Jadi ketika seseorang itu hidup dalam kasih-Nya Tuhan, hidup dari kasih-Nya Tuhan, ketaatan itu bisa menjadi respon alami, bukan sebuah paksaan.
Jadi pelayanan bukan lagi usaha untuk mencari nilai, tapi pelayanan itu bisa kita gunakan sebagai ungkapan kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi inilah hidup yang sehat, yang sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau kita menjalani hidup kita tuh seperti itu. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu melayani dari identitas, bukan membangun identitas. Tuhan Yesus itu taat, bukan untuk mendapatkan kasih Bapa, tetapi karena Ia sudah hidup di dalam kasih-Nya Bapa. Nah, di sini tuh memberikan kita pelajaran yang penting bahwa tentang motivasi hidup dan pelayanan kita. Jadi ketika kita melayani untuk diterima, kita itu akan mudah kecewa. Ketika kita melayani untuk dipuji, kita itu mudah untuk terluka. Tapi ketika kita melayani dari identitas kita yang aman, kita akan tetap setia meskipun kita tidak dilihat, meskipun kita tidak dipandang. Nah, identitas yang diteguhkan oleh Tuhan ini memberikan kita akan terhadap ketahanan rohani kita. Kita tidak mudah goyah oleh kritik dan tidak mudah mabuk oleh pujian. Kita tahu siapa kita dan kepada siapa kita memberikan pelayanan kita. Nah, identitas seperti ini membuat kita bisa berjalan jauh tanpa kehilangan arah. Nah, Tuhan tuh rindu bahwa setiap anaknya itu hidup di dalam fondasi yang seperti ini. Karena dari identitas yang benar, itu nantinya akan lahir hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini tuh banyak orang yang hidup lelah bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena identitasnya tidak aman. Mereka terus-menerus membuktikan diri kepada Tuhan, kepada manusia, kepada dunia. Mereka takut gagal karena merasa nilai dirinya itu sedang dipertaruhkan. Nah, firman Tuhan hari ini tuh memanggil kita untuk berhenti hidup dari performa itu. Tuhan ingin kita hidup dari identitas yang sebenarnya, yaitu adalah sebagai anak yang dikasihi. Jadi ketika kita menerima afirmasi Tuhan, afirmasi dari Bapa, kita tidak lagi akan dikuasai oleh rasa takut untuk ditolak. Kita berani jujur, kita berani bertobat, dan berani untuk bertumbuh. Identitas yang aman itu tidak membuat kita menjadi malas, tapi justru membuat kita akan taat dengan sukacita. Tuhan itu tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau percaya kepada kasih-Nya. Ketika kita berdiri di atas firman Tuhan, hidup kita akan lebih stabil, dan dari stabilitas itulah Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita dengan leluasa. Nah, dengarkanlah Dia. Ini merupakan sebuah afirmasi yang menuntun kepada ketaatan. Jadi tadi ketika kita lihat di Matius 17 ayat 5, afirmasi Bapa itu tidak berhenti pada pernyataan identitas, tetapi diakhiri dengan perintah yang sangat jelas, yaitu dengarkanlah Dia. Nah, ini itu menunjukkan bahwa afirmasi yang sejati itu selalu menuntun kita kepada yang namanya sebuah ketaatan. Tuhan itu tidak hanya ingin kita merasa dikasihi, tetapi juga hidup selaras dengan kehendak Bapa. Nah, mendengarkan Yesus berarti itu memberikan otoritas penuh kepada ketaatannya atas hidup kita. Jadi ini bukan sekadar mendengarkan secara fisik, tetapi ketaatan yang melibatkan hati dan tindakan. Nah, banyak orang tuh ingin merasakan kasih Tuhan, tetapi tidak ingin menunjukkan tunduknya terhadap suara Tuhan. Padahal kasih dan ketaatan itu sendiri itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan selalu rindu untuk mendengarkan kasih itu. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu pernah menegaskan prinsip ini di dalam Yohanes 10 ayat 27, bahwa domba-dombanya mendengarkan suaranya dan mengikuti Dia. Nah, ini merupakan perintah yang menegaskan bahwa Yesus itu adalah otoritas paling tinggi. Tidak ada suara lain yang boleh mengalahkan suara Tuhan.
Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak suara yang bersaing untuk didengar. Ada suara ego yang harus kita turuti. Kemudian ada suara dunia yang menawarkan kenyamanan dan kompromi. Ada suara ketakutan yang membuat kita ragu untuk terus melangkah. Jika kita tidak hati-hati, maka suara-suara yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi lebih dominan daripada suara Tuhan sendiri. Nah, mendengarkan Yesus itu membutuhkan yang namanya kepekaan dan kerendahan hati. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk bisa membedakan mana yang suara dari Tuhan dan mana suara yang datangnya dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar kita. Nah, mendengarkan Yesus itu juga berarti kita tuh harus siap untuk dikoreksi dan diarahkan. Memang seperti itu tidak akan selalu kita merasa nyaman, tetapi itu akan selalu membawa kita dalam kehidupan yang benar. Jadi ketika kita mendengarkan Yesus, arah hidup kita itu bisa menjadi lebih jelas. Kita mungkin tidak selalu tahu semuanya tentang detail, tetapi kita tahu kepada siapa kita percaya, dan ini merupakan sebuah iman yang sejati. Nah, jadi ketaatan yang lahir dari afirmasi itu berbeda dengan ketaatan yang lahir dari ketakutan. Ketaatan karena takut, hukuman itu akan melahirkan dengan keterpaksaan. Tetapi ketaatan karena kasih akan melahirkan sukacita. Nah, Tuhan Yesus sampai saat ini itu mati karena ia hidup dalam relasi yang penuh dengan kasih dengan Bapa. Kita pun dipanggil untuk taat dari posisi yang sama, yaitu sebagai anak yang dikasihi. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita tidak akan pernah takut untuk mendengarkan suaranya. Bahkan ketika kehendak Tuhan itu menantang logika kita akan tetap percaya. Nah, jadi afirmasi Tuhan itu memberikan kita keberanian untuk taat. Kita tidak lagi bertanya apakah Tuhan akan meninggalkan kita. Kita taat karena kita yakin bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, ini merupakan hidup yang penuh dengan iman yang matang. Jadi Bapak Ibu, hari ini pertanyaan penting bagi kita itu bukanlah apakah Tuhan berbicara, tetapi suara siapakah yang paling kita dengar dalam kehidupan kita. Apakah kita lebih mendengar suara Tuhan atau suara dunia? Apakah keputusan hidup kita itu dibentuk oleh firman Tuhan atau oleh tekanan lingkungan? Nah, Tuhan itu telah menyatakan kasih-Nya dan identitas kita di dalam Kristus. Nah, sekarang ini respon kita adalah mendengarkan dan menaati afirmasi dari Tuhan itu. Nah, afirmasi Tuhan bukan izin untuk hidup sesuka hati, tetapi itu merupakan undangan untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mendengarkan Tuhan Yesus, hidup kita itu akan semakin diarahkan, bukan dibiarkan tersesat. Jadi Tuhan itu tidak pernah memimpin kita ke dalam jalan yang salah. Ketika kita taat, kita sedang mempercayai karakter Tuhan, dan hidup kita yang mempercayai Tuhan adalah hidup yang nantinya akan menghasilkan buah. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar bahwa afirmasi yang sejati itu tidak pernah berasal dari dunia, tetapi dari Bapa di surga. Ketika melihat bagaimana Tuhan Yesus sebelum masuk ke jalan penderitaan dan salib, terlebih dahulu ia diteguhkan identitasnya oleh suara Bapa. Kita juga harus belajar bahwa perkenanan Tuhan itu tidak didasarkan pada performa, pencapaian, atau keberhasilan manusia, tetapi pada relasi sebagai anak yang dikasihi. Nah, afirmasi Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, tapi sesuatu yang harus kita terima dengan iman. Jadi ketika kita hidup dari afirmasi manusia, hidup kita akan mudah goyah. Tapi ketika kita hidup dari afirmasi Tuhan, hidup kita itu bisa menjadi lebih stabil dan kokoh. Jadi firman hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sering berbicara sebelum badai itu datang, sebagai bekal agar kita tidak mudah runtuh di tengah jalan. Dan Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu ketakutan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, dan karena itu Tuhan lebih dahulu meneguhkan kita
Tuhan memberikan afirmasinya kepada kita. Jadi afirmasi Tuhan ini memampukan kita untuk taat bukan dengan terpaksa tetapi dengan sukacita. Ketika Bapa berkata dengarkanlah Dia, itu adalah undangan untuk kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka hari ini mari kita belajar berhenti mencari validasi dari dunia. Mari kita belajar untuk diam dan mendengarkan suara Tuhan, karena ketika surga sudah berbicara, itu sudah lebih dari cukup bagi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya undang Bayang Singer untuk maju ke depan. Tuhan Bapa yang baik, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini telah meneguhkan hati kami, meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Tuhan ampuni jika kami selama ini masih sering mencari afirmasi dari manusia, mencari validasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena di dalam Kristus kami telah dikasihi dan diterima padanya. Tuhan tolong kami hidup dari identitas yang benar dari Tuhan, yaitu sebagai anak-anak-Mu, bukan dari performa kami, dan ajari kami untuk kami bisa peka, kami bisa taat, kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah Tuhan afirmasi-Mu ini bisa menjadi kekuatan dan menjadi pondasi bagi kehidupan kami, dalam kehidupan kami dan pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekali lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Saudara. Terima Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Nah untuk itu kami persilakan. Salam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk minggu ini kita belajar tentang kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBFGC untuk minggu ini. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore.
Ibadah WBI diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Medland Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Bagi jemaat yang akan baptis dan penyerahan anak, bisa menghubungi diaken atau diakonis GBI FGC. Panitia Pembangunan mengadakan penjualan kupon. Akan dilakukan penjualan 1 kali dalam sebulan. Bagi yang telah membeli kupon, harap untuk disimpan dan akan diundi untuk door prize. Demikian pengumuman pekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di penghujung ibadah kita boleh sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita percaya saudara ketika kita pulang dari tempat ini ada kekuatan baru, amin. Sekali lagi berikan salam kiri kananmu, katakan dulu selamat hari Minggu saudara, amin. Selamat hari Minggu, amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Boleh kita katakan, kita sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Terima kasih Tuhan. El Shaddai bagi Engkau Bapa, Shalom bagi Engkau Tuhan. Makasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Tuhan, memberkati ibadah kami dari awal tengah hingga akhir ibadah ini Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau setiap pujian kami naikkan, hati-Mu disukakan Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan, hati-Mu disenangkan Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau saat pujian kami naikkan, kami jadi dupa yang harum di hadapan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. KYS Titus Tuhan, biar terus pewahyuan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Semakin Kau tambah-tambahkan lagi karunia-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kemanapun hamba-Mu ini melayani, nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Dan nama Tuhan dengan ditinggikan. Makasih Bapak, berkati pekerjaannya Tuhan, kesehatannya juga Tuhan jamin, masa depannya Tuhan jamin, masa depan yang penuh harapan ada di tangan. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan-Mu Bapak. Kami berdoa buat gembala pembina kami Pak Insinyur Niko Nyentura Harjo Tuhan. Staf penggembalanya Tuhan berkati, istri dan anak-anaknya Tuhan berkati. Gembala Rayon 18 Pak Andi Markus Tuhan juga, istrinya Bu Tanti Tuhan, juga kedua putranya Tuhan berkati. Berkati terus hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga perkenanan-Mu terus turun atas hamba-Mu ini, sehingga nama Tuhan yang semakin ditinggikan lewat pelayanan hamba-Mu ini. Berkati gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Indri juga Ibu Indri Tuhan. Berkati terus pelayanan hamba-Mu ini, Kau sertai setiap langkah hamba-Mu ini Tuhan. Juga ketiga putra putrinya Tuhan berkati. Kemanapun hamba-Mu ini melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau terus pengeringan-Mu terus atas hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, Engkau ada bersama dengan mereka Bapa. Kesehatan mereka Tuhan jamin.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, pekerjaannya Tuhan berkati. Kami serahkan keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati mereka yang melayani saat ini Tuhan. Worship leader Tuhan berkati, singer, imam-imam musik Tuhan berkati, Aser multimedia kolektan juga petugas keamanan Tuhan berkati. Sempurnakan Tuhan pelayanan kami Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami lihat bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati bangsa ini. Biar kemuliaan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Dari pemerintahan tertinggi Presiden Prabowo dan Wakilnya Gibran Tuhan berkati. Staf dan jajarannya Tuhan berkati. Biar Tuhan roh takut akan Engkau ada atas pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang lebih maju lagi Tuhan, menjadi bangsa yang disegani di bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap jemaat yang ada di FGC Tuhan, berkati jemaat yang hadir Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang buka jalan atas kesulitan mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan angkat beban mereka Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi hingga berkelimpahan Bapa. Berkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan berkati. Apapun yang kami usahakan, yang Kau yang menjadikannya berhasil. Berkati bendahara yang mengelolanya Tuhan. Makasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Sebelum kami berdoa, sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena melalui kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Roh Allah yang menyala-nyala menyertai engkau, menyatakan bahwa engkau anak Tuhan, anak yang dahsyat. Engkau sudah diakui di bumi dan di surga oleh kasih Tuhan Yesus sendiri. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taati firman Tuhan. Nyatakanlah kasih dan keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Engkau